Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membahas sebuah tema. Wahyu pasal 4 dan 5 sumber debat. Wahyu pasal 4 dan 5 ini menjadi sumber debat ya, pendeta-pendeta Tritunggal ya, saudara-saudara ya. Karena apa? Di sini ini diuji. Allah itu ada berapa? Siapa yang jadi Allah? Siapa yang duduk di tata surga? Kalau Anda tanya ke Romo Katolik, Allah itu esa tapi Tritunggal. Ya. Nggak peduli Romo Katolik kota maupun Romo Katolik desa, padha wae. Romo Katolik akan mengatakan Allah itu esa, tapi Tritunggal. Ya. Ya, nanti diuji di sini ya, toh. Allah itu kalau kita ke Protestan, Allah itu memang esa, tetapi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti diuji, yang duduk di surga itu Bapa, Anak, Roh Kudus atau siapa? Ya, karismatik akan mengatakan sikara lamara baraba, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Allahmu siapa? Bapa. Tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Nanti diuji di Wahyu pasal 4 ayat 5. Enggak peduli pendetanya mau gede, mau lucu, gede lucu, mau pendetanya itu janji terus, ya, akan diuji dengan Wahyu pasal 4 dan pasal 5 sumber debat. 2 menit pengantarnya ya. Kita masuk di tema ya. Wahyu pasal 4 ayat 1. Sebuah pintu terbuka di surga dan suatu suara yang dulu pernah kudengar. Ini suara siapa? Suara di dalam Wahyu 1 ayat 8 sampai 16. Dialah suara Yesus yang seperti desau air bah. Aku adalah Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya. Lalu di ayat 2, sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang, S-nya pakai huruf besar. Seorang artinya kata ganti Allah. Bukan untuk menyatakan oh dia orang, enggak. Ya, jadi kata ganti Allah itu ada banyak, ada seorang, ada kita, K-nya juga pakai huruf besar, ada kami, K-nya juga pakai huruf besar. Adanya, ada dia, ada engkau. Ya. Itu kata ganti Allah ya. Jadi duduk seorang artinya kata ganti Allah ya. S-nya huruf besar. Di ayat 8, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Yang duduk di tata surga itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Lah ini kan persis Wahyu 1 ayat 8. Siapa itu? Yesus. Lanjut ayat 9. Dia yang duduk di atas tahta hidup selama-lamanya. Ini kan persis Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati dan lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Siapa itu? Yesus, Alfa Omega juga. Ayat 10, masih Wahyu 4 ayat 10. Menyembah dia yang hidup selama-lamanya. Lah, kan Yesus yang hidup selama-lamanya. Ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semua itu telah diciptakan. Ini kan Yohanes 1 ayat 3. Ini kan Kolose 1 ayat 16. Siapa pencipta segala sesuatu? Yesus. Ya, jadi valid yang duduk di tata surga yang seorang itu adalah Yesus Kristus, bergelar Tuhan Allah, Alfa Omega yang Maha Kuasa. Pertanyaanku, mana itu duduk? Yesus duduk di sebelah kanan mana? Tahtanya cuma satu, yang duduk seorang. Ternyata yang duduk Yesus. Lalu mana itu yang Yesus duduk sebelah kanan Allah itu mana?
Matius 26 ayat 64. Anak manusia Yesus Kristus akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa ya Yesus sendiri. Berarti Yesus itu berubah dari fisik manusia menjadi roh. Mana pastor kota, pastor desa, mana ayat Alkitab yang mengatakan yang duduk di surga ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Mana pastor, baik pastor kota maupun pastor desa? Mana pendeta yang gede lucu, janji terus, mampet ya mampet. Aku mau nanya ini, enak sendiri, batuk nonong sitik, ya toh. Dagu bewa, aku mau nanya nih, mana ayat Alkitab di surga ada Bapa duduk di tata surga? Mana? Yang duduk di tata surga ternyata Yesus, valid. Pak, bagaimana dengan Wahyu 3 ayat 21? Duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ternyata yang dimaksud Bapakku itu ya Yesus sendiri. Sama persis dengan ketika Yesus ngomong nanti anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa ya Yesus sendiri. Aku duduk bersama-sama dengan Bapakku di dalam tahtanya. Ternyata Bapakku yang duduk di tahta itu ya Yesus sendiri. Yakobus 2 ayat 19, setan percaya Allah itu satu. Kenapa Anda percaya Allah itu 3? Satu Pak, Esa, tapi Tritunggal. Mana ayatnya, mana buktinya? 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, Esa pula Kristus Yesus. Jadi yang jadi Tuhan Allah siapa? Yesus, cocok. Tidak ada itu Allah itu Esa dalam bentuk Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus. Ngawur itu karangan pastor kota, pastor desa. Pendeta gede lucu, mampet ya mampet, enak sendiri, janji terus, batuk nonong sitik, dagu bewok. Tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan di surga Bapa, Anak, Roh Kudus kekal abadi. Tidak pernah ada. Yang duduk di tata surga adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega. Satu. Seru Pak ya, seru. Lalu Wahyu pasal 5. Ini juga seru lagi. Wahyu pasal 5. Jadi kita tinggalkan Wahyu pasal 4 ya. Yang duduk di tahta surga siapa? Yesus Kristus. Bergelar apa? Tuhan Allah. Bergelar apa? Alfa Omega. Bergelar apa? Yang Maha Kuasa. Nggak ada Bapa? Nggak ada. Ya, nggak ada apa itu? 3? Nggak ada. Ya, hanya ada Yesus Kristus tok. Kita masuk di Wahyu pasal 5 ayat 1. Dia yang duduk di atas tahta, siapa itu? Yesus Tuhan Allah. Yesus Tuhan Allah memegang gulungan kitab. Saya ulang, Wahyu pasal 5 ayat 1, dia yang duduk di tahta surga kan Yesus Tuhan Allah, memegang gulungan kitab. Ayat 6, langsung lompat ayat 6 ya toh. Wahyu pasal 5 ayat 6. Seekor anak domba. Ya enggak apa-apa disebut seekor anak domba. Ya. Seperti telah disembelih bertanduk 7 bertanduk 7 bermahkota 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini siapa? Ya. Seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 bermahkota 7. Itulah ketujuh roh Allah yang ini Yesus anak domba. Tadi yang duduk di surga, di tata surga, Yesus Tuhan Allah. Sekarang nongol Yesus anak domba. Nah, Anda mulai bingung ini. Ya. Ada Yesus Tuhan Allah, ada Yesus anak domba. Sebab Anda nggak bisa bantah. Ini memang Yesus. Ayat 7. Yesus anak domba menerima gulungan kitab dari Yesus Tuhan Allah. Nah, Anda bingung. Yesus anak domba menerima gulungan kitab dari dia yang duduk di tahta. Dia yang duduk di tahta siapa? Yesus Tuhan Allah. Yesus anak domba menerima gulungan kitab dari Yesus Tuhan Allah. Bingung deh. Mau pastor desa, pastor kota, bingung. Pendeta karismatik, pendeta Protestan bingung.
Yesus Tuhan Allah, ada Yesus anak domba. Yesus anak domba menerima gulungan kitab dari Yesus Tuhan Allah. Ayat 9 dan 10 bahwa Yesus anak domba layak menerima gulungan kitab itu. Ayat 11 dan 12, beribu-ribu laksa malaikat berkata dengan suara nyaring, Yesus anak domba layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Perhatikan ayat 13. Bagi dia yang duduk di tahta. Siapa? Yesus Tuhan Allah. Dan bagi Yesus anak domba, pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Tuhan Allah dan Yesus anak domba mendapat pujian, penghormatan yang sama. Kok bisa, Pak? Sebab Allah itu roh. Kalau Anda pikir Allah itu pribadi, buang ke laut. Mau pastor kota, pastor desa, kalau Anda memahami Allah itu pribadi, buang pemahaman Allah pribadi ke laut. Ya, Allah itu roh, makanya ada Yesus Tuhan Allah, ada Yesus anak domba. Ada firman Allah, ada Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Anda memahami Allah itu roh, nggak ada masalah. Begitu Anda memahami Allah itu pribadi, kok ada Allah, ada firman. Ini ada Tuhan Allah, ada anak domba. Dua-duanya kok Yesus ya, kalau Anda memahami pribadi. Tapi kalau Anda memahami roh, maka ngerti saudara ya. Bapa, dulu ada Bapa, lalu ada anak, ada Roh Kudus. Ya satu, ya Roh Kudus ya Yesus juga. Ada Tuhan Allah, ada anak domba. Ya Yesus juga. Buang ke laut pemahaman Allah itu pribadi. Nggak peduli Anda pastor kota, pastor desa, pendeta gede lucu, pendeta janji terus, pendeta mampet ya mampet, pendeta batuk nolong siki, pendeta dagu bewok. Buang pemahamanmu bahwa Allah itu pribadi, maka Anda akan clear. Ayat 14, semua menyembah Tuhan Allah dan anak domba. Tuh, ya. Lalu Tuhan Allah itu dua apa satu sih, Pak? Ya, tadi saja di Wahyu pasal 4 kan sudah Anda tidak bisa membuktikan kan bahwa ternyata yang duduk di surga tidak ada dua, ya cuman Tuhan Allah toh, Yesus. Nggak ada itu duduk di sebelah kanan, nggak ada. Nah sekarang Anda tanya, Tuhan Allah dan anak domba itu dua apa satu, Pak? Ya jelas satu dong, kan Allah itu roh. Ya, Wahyu 22 ayat 3 itu sudah jawab. Wahyu 22 ayat 3, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya, di dalam Yerusalem baru. Dan perhatikan, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kata ganti Allah apa? Nya. Hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan Allah dan anak domba. Hamba-hambanya. Kata gantinya enggak hamba-hamba mereka, enggak begitu. Ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Ya, kita nanti akan melihat wajahnya. Wajah siapa? Wajah Tuhan Allah, anak domba. Siapa? Yesus. Ayo, ada pendeta yang mau bunuh diri. Kalau saya bisa menjelaskan, di surga tidak ada Bapa. Silahkan Pak Anda bunuh diri. Nggak usah bunuh diri saja, Anda sudah masuk neraka, tak kasih tahu. Nggak perlu bunuh diri, ya. Apalagi tambah bunuh diri, neraka kuadrat. Ya, ada pendeta yang menjadi tukang tipu, nipu jemaat katanya. Aku pendeta ini udah sering naik ke surga. Aku lihat di surga rambutnya putih. Itu yang duduk Bapa. Nipu jemaat. Pendeta mana Pak? Orang Batak tuh. Ya. Ya saudara-saudara ya. Clear ya saudara-saudara ya. Wahyu pasal 4 dan pasal 5 menjadi sumber perdebatan. Nggak peduli. Yaitu Anda mau pastor kota, pastor desa, mau pendeta Sikarala Maraba-raba. Ya. Tidak ada bukti bahwa Allah yang esa itu tiga pribadi, enggak ada bukti sama sekali. Buang konsep yang namanya pribadi, buang ke laut, maka Anda akan clear. Allah itu esa. Siapa Allah esa? Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5 persis sama dengan ditunjukkan di Wahyu pasal 4 dan 5.
Yang duduk di tata surga ternyata Yesus Kristus Tuhan Allah. Lalu di surga sana ada Tuhan Allah anak domba. Kenapa ada anak domba? Karena menyelesaikan tugas. Kan belum selesai tugasnya. Mulai dari Rapture, Armageddon, Kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, kiamat, penciptaan bumi baru, surga diturunkan, neraka diciptakan, dan penghakiman terakhir itu belum selesai. Itu dijalankan semua oleh anak domba. Tidak berarti Allahnya banyak, ya. Allah bisa dihitung, ada Tuhan Allah, ada anak domba. Ya, di 4 sampai 5 miliar penduduk dunia yang Kristen, ya, kalau benar dia penyembah Yesus, maka ada Roh Kudus, ada Allah di dalam dirinya. Apa Allahnya 7 miliar? Ya tidak. Karena Allah itu roh. Tetapi begitu Anda memahami Allah itu pribadi, bayangkan saudara ya, ada seorang pastor, ada seorang pendeta dari atas mimbar. Allah itu esa, tetapi dalam 3 pribadi. Mana ayatnya? Mana buktinya? Tidak pernah ada, Pak. Lalu Anda mengajarkan itu kepada jemaat, coba. Bayangin saudara, nggak peduli mau desa mau kota. Ya, penyesatan luar biasa seperti itu. Stop. Kembali ke Alkitab. Alkitab very clear, cetha welo-welo. Ya, sangat clear Alkitab ini. Ya, bahwa yang duduk di tata surga adalah Yesus Tuhan Allah. Nanti ada Yesus anak domba menerima gulungan kitab dari Yesus Tuhan Allah. Kalau gitu Yesusnya banyak. Itu dia, buang pemahaman Allah itu pribadi. Bikin ke laut sana. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Ya. Bagi kami tidak bikin bingung itu. Firman, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ada Tuhan Allah, ada anak domba. Enggak bikin bingung. Anda aja yang bingung. Baik, padat, singkat, dan clear. Demi kemurahan Allah, ayo pendeta-pendeta, pastor-pastor, nggak peduli kota, nggak peduli desa, ya toh, nggak peduli pendeta yang gede lemu, gede lucu, ya toh, janji terus, ya, dagu bewok, batuk nonong sitik, mampet ya mampet, enak sendiri, ya toh. Ayo kembali ke Alkitab, beritakan kebenaran Alkitab. Stop beritakan Tritunggal. Stop, ya. Anda membinasakan umatmu. Tinggal tunggu waktu. Hidupmu tidak berguna atau ditampar malaikat. Ya. Firman Allah sangat tegas. Tidak pernah ada di surga kok Allahnya 3 atau 2. Ya, Yesus di kanan, Bapa di kiri. Mana buktinya? Tidak ada sama sekali. Allah di surga siapa? Yesus Kristus, ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS.